Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ada 7 kiat untuk mewaspadai penipuan. Mana 7 kiat itu? Yang pertama, bahwa selalu mempunyai prinsip bahwa berburuk sangka itu jangan, tapi selalu waspada dan hati-hati itu wajib. Artinya ya berburuk sangka ke orang itu nggak boleh. Tetapi waspada dan hati-hati itu selalu wajib kita lakukan. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, selalu punya pemahaman bahwa orang yang ditipu itu pasti yakin akan penipu itu. Nggak mungkin orang tertipu kalau tidak yakin. Maka kita harus punya prinsip bahwa keyakinan diri bukan salah satu hal yang membuat kita memutuskan sesuatu. Jadi perasaan yakin, yaitu jangan jadi alasan kita tidak waspada. Kenapa? Karena logika kita harus menerima bahwa orang yang tertipu itu pasti teryakinkan oleh penipu itu. Maka kita pun sama, ketika perasaan kita yakin kok kayaknya bener deh. Yakin, ya jangan dulu diikuti. Tapi pelajari dan pegang prinsip ini bahwa semua orang tertipu karena meyakini penipu itu. Maka hati-hati, tidak boleh hanya main perasaan. Ya, tapi kita harus logis bahwa ini ada potensi untuk ketipu atau tidak. Maka antisipasi semua hal-hal yang memungkinkan kita tertipu itu. Yang nomor ketiga, selalu mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dengan selalu melakukan legal formal supaya di kemudian hari selalu ada bukti dan saksi. Ya, ujungnya kan penipu bisa kita ajukan ke pihak berwajib dengan syarat setiap transaksi, setiap MOU kerjasama, setiap apapun harus hitam di atas putih, ada tulisannya, ada saksinya, kalau perlu direkam, supaya nanti kalaupun benar dia nipu dan kita tertipu, kita masih bisa ngejar atas nama hukum. Kenapa? Karena setiap proses yang kita lakukan legal formal, yang bisa ada buktinya, bisa ada saksinya, bahkan mungkin bisa ada jejak digitalnya. Selanjutnya yang nomor keempat, diusahakan dalam setiap transaksi selalu mengamalkan kesetaraan keamanan. Yaitu ketika aku melepas sesuatu, kita juga harus memegang sesuatu. Ya, baik uang, barang, fisik, dan jaminan. Jadi contoh, bahwa salah satu bagian dari kewaspadaan itu diusahakan setiap transaksi itu selalu mengamalkan kesetaraan. Ketika saya menyerahkan uang, berarti saya harus mendapatkan barang. Misal, kalau saya menyerahkan barang, berarti saya harus mendapat uang. Seperti itu. Atau kalau ternyata uangnya belum ada, maka jaminannya apa? Apakah sertifikat tanah dia? Apakah BPKB kendaraan dia? Dan lain sebagainya. Artinya nggak boleh polos. Setiap kita melepas sesuatu, kita harus mengambil sesuatu. Atau minimal memegang jaminan sesuatu. Nah, itu bagian dari upaya supaya kita selalu waspada. Jadi ada kesetaraan, ya, bahwa kita melepas sesuatu, kita harus memegang sesuatu. Ya, apakah pegangannya itu jaminan, apakah pegangannya itu dalam bentuk surat-surat atau fisik, silahkan. Yang nomor kelima, dalam hal kewaspadaan akan penipuan, semua orang diwaspadai setara. Ya, jadi ada prinsip nomor kelima, dalam hal kewaspadaan dari penipuan, semua orang perlakukan setara, mau apapun statusnya. Karena penipu itu pasti meyakinkan. Dia meyakinkan sebagai sosok orang cerdas misalnya. Dia menampilkan diri sebagai sosok orang soleh, misalnya ustadz, kiai, ulama.
Dia menampilkan diri sosok sebagai pejabat atau pengusaha atau apapun yang seolah-olah meyakinkan kita bahwa nggak mungkin nipu. Kenapa? Karena dia kelihatannya soleh. Nggak mungkin nipu karena dia kelihatannya aparat. Nggak mungkin nipu karena dia kelihatannya pejabat. Nggak mungkin nipu karena kelihatannya ini orang intelektual. Nggak bisa. Dalam konteks kewaspadaan dari penipuan, siapapun orang di hadapan kita perlakukan setara. Mau dia ulama, mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia aparat, mau dia tokoh masyarakat, tetap saja perlakukan sama. Kenapa? Karena semua orang bisa berkamuflase, ya, menampilkan sosok soleh, menampilkan sosok kaya, menampilkan sosok intelektual, tetapi ya dia penipu. Karena ingat rumusnya, yang ditipu itu pasti yakin kepada penipu asalnya. Maka kita pun harus hati-hati. Jangan teryakini karena penampilan dan lain sebagainya. Yang nomor keenam, harus diketahui mayoritas orang tertipu adalah orang-orang baik. Yang percayaan, yang susah mengatakan tidak, yang sungkanan, enggak enakan. Biasanya mayoritas orang-orang tertipu itu adalah orang-orang yang selalu enggak enak mengatakan tidak. Oh iya, iya, boleh. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Nah, begitu orangnya. Hati-hati, orang-orang yang enggak enakan, orang yang tidak bisa mengatakan tidak, orang yang sungkanan itu biasanya sasaran empuk bagi para penipu. Maka hati-hati. Dan yang nomor ketujuh, selalu barengi dengan berdoa supaya Allah menjaga kita dari kejahatan dan diberi keselamatan dunia akhirat. Itu saja 7 kiat mewaspadai penipuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.